Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Sasi Kirana Andin Kinasi, dan rekan saya Aziza. Di sini kami akan menjelaskan tentang ijaz Al-Quran. Pengertian ijaz Al-Quran. Secara etimologis, kata ijaz berasal dari kata ajun yang artinya tidak mampu atau kuasa. Ijaz adalah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Sedangkan mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun dan kapanpun. Selanjutnya ada macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Secara garis besarnya, ijaz dapat dibagi ke dalam dua bagian pokok, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat akliyah atau maknawiyah. Yang pertama ada mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama indera mata. Memang, manusia akan berbeda dalam memberikan penilaian terhadap apa yang bisa dilihat dan yang dirasakan. Umat yang menyaksikannya tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya, dan mukjizat ini untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Salah satu contoh mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul adalah Nabi Isa yang dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia. Kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Adapun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah mukjizat yang bersifat imaterial, logis, dan kekal, yaitu berupa Al-Quran. Al-Quran sebagai bukti kebenaran ajarannya, ia harus siap untuk disajikan kepada semua orang, kapanpun, tanpa mengenal batas waktu, situasi, dan kondisi apapun. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aziza. Kepada Aziza, saya persilakan. Selanjutnya, segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, segi kebahasaan. Sekalipun Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, tetapi uslub atau susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan lainnya. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mengandung tasbih atau penyerupaan yang disusun dalam bentuk bahasa yang sangat indah lagi mempesona. Jauh lebih indah daripada yang dibuat oleh penyair dan sastrawan. Kemukjizatan lainnya, Al-Quran dari segi bahasanya bisa kita lihat dari 3 hal, yaitu nada dan lagamnya, singkat dan padat, serta memuaskan para pemikir kebanyakan orang. Yang kedua, dari segi hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Tentang akidah Al-Quran mengajak umat manusia pada akidah yang suci dan tinggi, yaitu beriman kepada Allah yang Maha Agung, menyatakan adanya Nabi dan Rasul, serta mempercayai kitab samawi. Dalam undang-undang, Al-Quran telah menetapkan kaidah-kaidah mengenai perdata, pidana, politik, dan ekonomi. Adapun mengenai hubungan internasional, Al-Quran telah menetapkan dasar-dasar yang paling sempurna dan adil, baik dalam keadaan damai maupun perang. Al-Quran menggunakan 2 cara tatkala menetapkan sebuah ketentuan hukum. Yang pertama, secara global, persoalan ibadah umumnya diterangkan secara global, sedangkan perinciannya diserahkan kepada para ulama melalui ijtihad. Yang kedua, hukum yang dijelaskan secara terperinci adalah yang berkaitan dengan utang piutang, makanan yang halal dan yang haram, memelihara kehormatan wanita, dan masalah perkawinan. Yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Al-Quran secara tegas menentang semua sastrawan pada orator Arab untuk menandingi ketinggian Al-Quran, baik bahasa maupun susunannya. Setiap kali mereka mencoba menandingi, mereka mengalami kesulitan dan kegagalan, bahkan mendapat cemoohan dari masyarakat.
di antara pendusta dan musyrik Arab pada saat itu yang berusaha untuk menandingi ialah Musailamah al-Kadzab dan tokoh-tokoh masyarakat Arab lain pada waktu itu yang ingin menandingi kalam Allah itu, namun selalu mengalami kegagalan. Yang keempat, berita tentang hal-hal yang gaib. Yang kelima, isyarat-isyarat ilmiah. Isyarat-isyaratnya seperti cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan, aroma atau bau manusia yang berbeda-beda, adanya nurani atau super ego dan bawah sadar manusia, kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyeksakan napas. Yang keenam, ketelitian redaksinya. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Beberapa contoh diantaranya al-hayah atau hidup dan al-maut atau mati, masing-masing sebanyak 145 kali. An-naf atau manfaat dan al-mudarah atau mudarat masing-masing sebanyak 50 kali. Al-har atau panas, al-bar atau dingin masing-masing 4 kali. As-salihat atau kebajikan dan as-sayyat keburukan masing-masing 167 kali. At-tumani kelapangan atau ketenangan dan at-dik kesempitan atau kekesalan masing-masing 13 kali. Ar-rabah atau cemas dan takut dan ar-rakbah harap dan ingin masing-masing 8 kali. Al-kufur atau kufur dan al-iman iman dalam bentuk definit masing-masing 17 kali. Asyait musim panas dan asyita musim dingin masing-masing 1 kali. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang dikandungnya diantaranya al-harth dan az-zira'ah membajak atau bertani masing-masing 14 kali. Al-us dan ad-duhur membanggakan diri atau angkuh masing-masing sebanyak 27 kali. Ad-dalun dan al-mauta orang sesat atau mati jiwanya masing-masing 17 kali. Pandangan para ulama tentang kemukjizatan Al-Quran. Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terletak pada berbagai aspeknya yang manapun. Inilah pendapat atau keyakinan mayoritas umat muslimin menyangkut ihwal kemukjizatan Al-Quran. Intinya, dari sisinya yang manapun, Al-Quran mengandung kemukjizatan. Apakah itu dari sisi kebahasaan atau tekstual dan isi kandungan atau kontekstualnya, maupun dari segi keseluruhan dan bagian demi bagiannya. Bahkan, tidak sedikit yang meyakini kemukjizatan Al-Quran hingga ayat dan bahkan huruf-hurufnya sekalipun. Atas dasar ini, maka sesungguhnya tidak mengada-ngada jika doa Hatmul Quran atau tamat membaca Al-Quran yang disertakan pada sebagian mushaf-mushaf tertentu yang kita baca melibatkan kebesaran Al-Quran tidak semata-mata pada kesatuan dan keseluruhannya, akan tetapi juga pada bagian demi bagian dan lain-lain sebagainya, hingga kepada huruf demi huruf. Tokoh aliran yang mengingkari ijaz Al-Quran. Yang pertama, menurut An-Nazham, kemukjizatan Al-Quran pada dasarnya bukan terletak pada kehebatan Al-Quran itu semata-mata, melainkan lebih dikarenakan sarfah atau proteksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya. Yang kedua, menurut Al-Murtadha, Allah sengaja mematikan kreativitas dan kemampuan orang Arab dari kemungkinan mereka menandingi Al-Quran, padahal mereka pada dasarnya berkemampuan untuk melakukan itu. Sarjah Allah kepada hambanya inilah sesungguhnya yang mengakibatkan Al-Quran tidak mengikuti tradisi, tambah Al-Murtadha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.